Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Shooter tahun 2007. Sebelum ke filmnya, saya akan mengingatkan bahwa konten ini mengandung kekerasan yang tidak cocok untuk ditonton di sekitar anak-anak. Oke lah, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke filmnya. No one can track you through the water except the fish. 2 men. Film dibuka dengan diperlihatkan dua orang sniper yang tengah menjalankan misi rahasia. Mereka adalah Bob Lee Swigger dan rekannya bernama Donnie. Ternyata mereka tengah menjalankan misi perdamaian di Ethiopia. Di sana mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Visual confirmation of TS-129's current position. Jarak 900 yard tidak membuat mereka kesusahan dalam menjalankan misi ini. Dengan kematangan dan pengalaman yang jauh, mereka berhasil melumpuhkan target satu persatu. Namun tidak diduga, tiba-tiba pasukan musuh datang dengan membawa lebih banyak tentara. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangkan heli untuk menyerang Swigger dan Donnie. Swigger merasa heran karena dalam percakapan indikator tidak dijanjikan akan ada heli. Selain itu, pusat komando tiba-tiba memutuskan komunikasi radionya. Hingga akhirnya mau tak mau Swigger harus menghadapi heli itu. Donnie sempat berkata untuk segera mundur dan melarikan diri. Namun Swigger tetap kekeh untuk meledakkan heli tersebut. Tapi naasnya heli tersebut menghujani mereka dengan tembakan. Melihat Donnie tewas sontak membuat kemarahan Swigger membara, dan akhirnya Swigger berhasil menembak jatuh heli tersebut. Akibat peristiwa itu membuat Swigger mengalami kepedihan yang mendalam. Ia berhasil selamat dari peristiwa itu dan memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. Scene beralih 3 tahun kemudian. Swigger memutuskan untuk tinggal menyendiri di pegunungan bersalju. Ia ditemani dengan anjingnya yang setia menemani hari-harinya. Swigger kini mengisi hari kosongnya dengan memburu. Scene berpindah pada kantor perusahaan militer swasta yang tidak disebutkan namanya. Seorang pensiunan kolonel Angkatan Darat AS bernama Isaac Johnson dan rekan-rekannya meminta laporan operasi tempur Swigger. Tidak ada maksud lain sepertinya mereka akan meminta bantuan kepada Swigger. Esok paginya, Johnson datang bersama komplotannya ke tempat Swigger berada. Dan benar saja, Johnson meminta bantuan Swigger untuk menjalankan misi. Atas kejadian 3 tahun lalu, tentu saja Swigger menolak dan tak ingin lagi terlibat dalam dunia persniperan. Swigger menyuruh mereka untuk pulang, namun Johnson meminta waktu 5 menit untuk berbicara. Johnson memintanya untuk memberikan keahliannya dalam membuat skema penembakan jarak jauh terkait sebuah rencana pembunuhan presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Johnson mengharapkan Swigger agar mengarahkan semua kemampuannya demi menggagalkan rencana teror tersebut. Sebelumnya, Swigger menolak misi tersebut. Namun, karena Johnson kembali mengingatkan sumpah prajurit yang pernah Swigger ucapkan untuk setia pada negara dan menghadapi semua musuh dari luar dan dalam, akhirnya ia pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada maksud lain dari Johnson. Kemudian, Swigger mencoba menembak dari jarak 1 mil dengan bertujuan agar ia dapat menebak arah angin, kelembaban suhu, dan sebagainya. Swigger kemudian berangkat menuju kota Washington, Baltimore, dan Philadelphia. Kota-kota tersebut yang akan menjadi tempat kunjungan presiden. Dari 3 kota itu, Swigger mulai mengamati dari letak kamera pengintai, suhu udara, kecepatan angin, kelembaban, dan jarak tembak. Setelah itu, Swigger melaporkan hasil analisanya kepada Kolonel Johnson. Ia berkesimpulan bahwa Philadelphia adalah tempat yang sangat memungkinkan untuk Swigger menjalankan misinya, dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang ia telah lakukan. Kolonel Johnson merasa sangat puas dengan laporan Swigger, dan ia memberi Swigger pujian karena telah melakukan hal terbaik bagi negaranya. Singkat cerita, hari pengunjungan presiden pun tiba. Bapak Presiden kini telah berada di Philadelphia dan akan berpidato. Ia ditemani oleh uskup dari Ethiopia. Sang uskup berpidato terlebih dahulu dan menceritakan tentang kekejaman di negaranya.
Sementara Swigger terus memantau acara tersebut, tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Timmons. Setelah diperkenalkan oleh Kolonel Johnson, Timmons berkata bahwa dirinya akan membantu Swigger. Seusai berkenalan dengan polisi itu, Swigger pun mulai melanjutkan kembali pengintaiannya. Setelah uskup selesai berpidato, kini tiba giliran presiden. Sesaat setelah presiden naik ke podium, Swigger mulai membaca gerakan sniper musuh yang sudah mendapatkan kekuatan penuh untuk menembak. Namun saat ia berbalik, tiba-tiba Timmons menembak dadanya. Di saat yang sama, uskup Ethiopia juga tertembak tepat mengenai kepalanya. Ofisir Timmons melanjutkan dengan menembak paha Swigger, hingga akhirnya Swigger menjatuhkan diri lewat jendela gedung. Beruntungnya, ia masih bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat, komplotan Kolonel Johnson memberitahu FBI bahwa pelaku penembakan adalah Swigger, yang tidak lain adalah merupakan mantan tentara marinir. Disitulah Swigger menyadari kalau dirinya telah dijebak dalam sebuah konspirasi rencana pembunuhan presiden. Kemudian, Swigger berjalan dengan pincang mendekati seorang agen FBI yang bernama Nick Memphis. Setelah mendapatkan informasi yang katanya Swigger adalah pelaku penembakan, Nick segera mengancam Swigger dengan pistol. Namun Swigger berusaha mendekati Nick. Dengan sigap, Swigger membalikkan keadaan dan melumpuhkan Nick. Ia lalu memborgol Nick dan merampas mobil dinasnya. Sebelum pergi, Swigger berkata bukan dirinya yang melakukan penembakan. Ia hanya dijebak oleh Timmons. Dan kini Swigger pun diburu oleh pasukan FBI. Kemudian ia singgah di tempat pencucian mobil dan merawat lukanya setelah menemukan obat-obatan di mobil itu. Namun sepertinya FBI sudah melacak posisi Swigger. Tak ingin tertangkap begitu saja, Swigger terus melanjutkan pelarian, hingga akhirnya ia harus terkepung. Ia pun memutuskan untuk memundurkan mobilnya dan menceburkan diri ke sungai. Agen Memphis lalu diinterogasi oleh atasannya karena lalai dalam mempertahankan senjata dan kendaraan dinasnya. Namun, ia justru bersyukur karena masih dibiarkan hidup setelah mendapatkan perlakuan yang sama juga di 3 minggu yang lalu oleh anggota pasukan bersenjata. Sementara Timmons memberikan kesaksian palsu di depan media. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menembak Swigger karena ia sendiri melihat Swigger telah menembak uskup Ethiopia. Kembali lagi ke Swigger. Di sana, ia sedang mengendarai mobil yang entah punya siapa. Kemudian ia berhenti di sebuah toko untuk membeli alat dan bahan-bahan untuk merawat lukanya. Namun rupanya wajahnya sudah tersebar di media TV. Ia pun mencari pusat listrik toko itu dan membuatnya korslet. Dalam keadaan gelap, si penjual tidak mengenali bahwa itu adalah Swigger. Dia pun berhasil membeli bahan yang diperlukan untuk membuat cairan infus buatan yang membuatnya dapat sedikit bertahan. Lalu, Swigger menuju rumah seorang janda yang tidak lain istri dari almarhum sahabatnya, yaitu Donnie. Donnie yang telah gugur dalam menjalankan misi bersamanya waktu itu. Wanita itu bernama Sarah. Ketika melihat Swigger, Sarah langsung mengetahui bahwa Swigger adalah sahabat suaminya dulu. Tapi ia tidak mau terlibat dalam persembunyian Swigger. Sarah pun menolak Swigger untuk masuk ke rumahnya. Namun, Swigger terus memohon bantuan kepadanya. Swigger tidak tahu lagi harus pergi kemana, sehingga ia bersumpah bahwa bukan dirinya lah yang menembak uskup. Akhirnya, Sarah pun mengizinkan Swigger untuk bersembunyi di rumahnya. Namun, ia menyuruh Swigger terlebih dahulu untuk memasukkan mobilnya ke garasi. Sarah lalu memanfaatkan momen itu untuk menelepon nomor darurat. Tapi belum sempat ia mengatakan apapun, Swigger sudah kembali. Sarah segera menutup teleponnya, namun tak lama polisi menelpon balik dan menanyakan keadaan yang dialami Sarah. Melihat Swigger terluka parah, Sarah justru mengatakan kalau tadi dirinya hanya kaget karena anjing tetangganya menabrak tong sampah rumahnya. Swigger lalu meminta Sarah untuk menjahit lukanya dan membungkusnya dengan perban. Kemudian ia memberinya resep cara merawat luka tembakan. Swigger pun membius dirinya sendiri dan Sarah memberanikan diri untuk merawat luka Swigger, walaupun ia sendiri takut melihat darah. Sementara di kantor FBI, Nick sudah semalaman belum tidur karena dirinya sedang mengalami kasus penembakan kemarin.